Berikutnya ke soal nomor 2, kita punya nilai mutlak dari 3x kurangi 2 sama dengan x tambah 4. Ini juga sama, bisa dengan 3 cara. Umumnya sama dengan 3 cara, dengan grafik, analisis nilai x atau definisi, dan yang terakhir dengan mengkuadratkan kedua ruas. Hanya yang langkah kedua ini nanti cara grafik bisa kamu coba sendiri di Desmos. Saya langsung ke analisis nilai x dan cara mengkuadratkan kedua ruas. Yang pertama, analisis nilai x berarti sama dengan contoh soal 1 tadi. Analisis nilai x berarti kita harus mendefinisikan tanda nilai mutlaknya dulu. Di sini kita punya nilai mutlak dari 3x kurangi 2, berarti secara definisi adalah 3x kurangi 2 dengan syarat 3x kurangi 2 lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang kedua, kita punya min dari 3x kurangi 2 dengan syaratnya 3x kurangi 2 kurang dari 0. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama kita punya definisi yang pertama, berarti 3x kurangi 2 sama dengan x tambah 4. Tinggal kita pindah ruas, x saya kumpulkan ke ruas kiri, berarti 3x kurangi x sama dengan 4, min 2 pindah ruas berarti plus 2, ekuivalen 3x kurangi x berarti 2x sama dengan 4 tambah 2, 6, ekuivalen berarti x nya adalah 6 dibagi 2 atau senilai dengan 3. Yang kedua, berarti kita gunakan definisi yang kedua, yaitu min dari 3x kurangi 2 sama dengan x tambah 4, berarti ekuivalen. Ini kita kalikan, min kali 3x berarti min 3x, min kali min 2 berarti plus 2 sama dengan x tambah 4. Nah, ini akan ekuivalen, x saya kumpulkan ke ruas kiri, min 3x, ini x berarti min x sama dengan 4, 2 pindah ruas berarti min 2, ekuivalen 1 min 3x dikurangi 1 berarti kan min 4x sama dengan 4 kurangi 2, 2, ekuivalen berarti x nya sama dengan 2 dibagi min 4 atau sama disederhanakan adalah min setengah. Nah, berarti kita punya HP nya, kita urutkan dari yang terkecil adalah min setengah atau 3. Berikutnya cara yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas, berarti kita tuliskan dulu nilai mutlak 3x kurangi 2 sama dengan x tambah 4, ekuivalen. Ingat, nilai mutlak dari 3x kurangi 2 bisa saya tuliskan dalam akar dari 3x kurangi 2 dikuadratkan, ya, kuadrat akar sama dengan x tambah 4 itu sendiri. Kemudian karena yang di ruas kiri ada akar, berarti harus saya kuadratkan kedua ruas supaya akarnya hilang. Nah, berarti kita punya ekuivalen akar 3x kurangi 2 yang dikuadratkan, kemudian kita kuadratkan lagi sama dengan x tambah 4 juga kita kuadratkan, x tambah 4 kuadrat, ekuivalen ada akar dikuadratkan, berarti kan akarnya hilang, tersisalah 3x kurangi 2 kuadrat. Kemudian ini x tambah 4 kuadrat, langsung saya pindah ke ruas kiri, min dari x tambah 4 kuadrat sama dengan 0.
Kemudian kita ingat sifat. Nah, ingat sifatnya apa tadi? A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kurangi B dikalikan A plus B. Nah, tadi sifatnya ini dilihat apakah bentuknya sama. Di sini 3x kurangi 2 kuadrat kurangi x tambah 4 kuadrat. Oh, sama ya. Di sini A kuadrat kurangi B kuadrat. Berarti ini sebagai A, yang ini sebagai B. Kemudian kita ubah ekuivalen. A kurangi B, hanya kan ini 3x kurangi 2 dikurangi B nya ini x tambah 4. Ingat, harus kita kurung dulu karena ini A sekelompok, B sekelompok, kurung siku. Nah, sekarang A tambah B, hanya ini 3x kurangi 2 tambah B nya ini x tambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang baru kurung ini saya buka, kurung sikunya tetap di sini 3x kurangi 2 min kali x berarti min x, min kali 4 berarti min 4. Di sini 3x kurangi 2 ini plus kali x berarti kan plus x, plus kali 4 berarti plus 4 sama dengan 0. Ekuivalen 3x kurangi x berarti kan 2x, min 2 min 4 min 6. Terus 3x tambah x berarti 4x, min 2 tambah 4 berarti plus 2 sama dengan 0. Berarti kita punya 2x kurangi 6 sama dengan 0, atau kita punya 4x tambah 2 sama dengan 0. Berarti kita punya ekuivalen 2x sama dengan 6, ekuivalen x sama dengan 6 bagi 2 3. Yang kedua kita punya 4x sama dengan min 2, berarti x nya sama dengan min 2 bagi 4 atau sama dengan min setengah. Berarti kita punya himpunan penyelesaiannya urutan dari yang terkecil min setengah atau 3. Kita cek jawabannya dengan cara yang pertama min setengah koma 3, dengan cara yang kedua min setengah koma 3 sama. Jadi sekali lagi kamu bebas menggunakan cara 1 grafik, cara 2 analisis nilai x, atau cara 3. Kita ke nomor 3. Nomor 3 kita punya 2x tambah 16 nilai mutlak sama dengan nilai mutlak dari x tambah 4. Pada dasarnya soal nomor 3 itu caranya sama dengan soal nomor 1 dan 2, dengan grafik, dengan analisis nilai x, dan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Yang dengan cara grafik bisa kamu coba sendiri dengan Desmos. Yang kedua dengan analisis nilai x. Yang analisis nilai x yang membedakan apa dengan soal nomor 1 dan 2? Kalau soal nomor 1 itu nilai mutlaknya kita hanya punya 1. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2 itu cuma ada 1 tanda nilai mutlak. Tapi untuk yang nomor 3 kita punya 2 tanda nilai mutlak. Yang di ruas kiri kita punya nilai mutlak 2x tambah 16. Yang ruas kanan kita punya kita punya x tambah 4. Jadi kita harus mendefinisikan masing-masing nilai mutlak dulu. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x plus 16 berarti dia akan senilai dengan 2x tambah 16 itu sendiri, atau min dari 2x tambah 16. Nah, syaratnya berarti 2x tambah 16 lebih dari sama dengan 0, berarti 2x lebih dari atau sama dengan 16 pindah ruas min 16, kemudian x lebih dari atau sama dengan min 16 bagi 2 berarti min 8. Nah, yang kedua,
karena di sini batasnya adalah X lebih dari sama dengan min 8, berarti otomatis yang kedua adalah syaratnya X kurang dari min 8, kebalikan ini. Nah, kemudian kita definisikan nilai mutlak yang kedua. Nilai mutlak yang kedua kita punya X tambah 4, berarti akan senilai dengan X tambah 4 itu sendiri dengan syarat X tambah 4 lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua min dari X tambah 4 dengan syarat X tambah 4 kurang dari 0. Nah, yang pertama ini dia akan ekuivalen X lebih dari atau sama dengan 4 pindah ruas, berarti min 4. Nah, karena yang atas adalah X lebih dari sama dengan 4, min 4, maka yang syarat yang kedua adalah X kurang dari min 4. Nah, kita lihat di sini ternyata kita punya dua angka pembatas, yaitu min 4 dan 8. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Berarti yang di sebelah kiri adalah min 8, yang di sebelah kanan adalah min 4. Nah, artinya kita punya 3 ruang. Ini ruang yang pertama, ini ruang yang kedua, ini ruang yang ketiga. Kita punya 3 ruang atau 3 interval. Interval yang pertama yang di sebelah kiri min 8 itu artinya senilai dengan X kurang dari min 8. Nah, interval yang kedua ini berarti dia akan senilai min 8 kurang dari atau sama dengan X kurang dari min 4. Nah, untuk interval yang ketiga kita punya X lebih dari atau sama dengan min 4. Nah, sekarang kita definisikan masing-masing. Untuk interval yang pertama, untuk X kurang dari min 8, kurang dari min 8, tadi kan soalnya nilai mutlak 2X tambah 16 sama dengan nilai mutlak X tambah 4, ekuivalen. Karena mintanya X kurang dari 8, kita cek di ini definisi. Dari dua definisi ini, satu lebih dari, satu kurang dari min 8. Oh, berarti yang saya gunakan yang bawah. Berarti ini min dari 2X tambah 16. Nah, yang kedua, batasnya min 4 dan 4. Yang diminta kurang dari min 8. Kalau saya gunakan ini jelas tidak mungkin. Berarti yang saya gunakan kurang dari min 4. Berarti di sini akan sama dengan min dari X tambah 4. Ekuivalen kalikan min 2X min 16 sama dengan min X min 4. Ekuivalen X kumpulkan ke kiri semua, min 2X min X pindah ruas berarti plus X sama dengan pindahkan ke kanan berarti 16 kurangi 4, ekuivalen min X sama dengan 12, berarti X nya sama dengan min 12. Kita cek, ini mintanya kurang dari min 8, kemudian ditemukan X nya min 12, jelas min 12 itu kurang dari min 8 ya. Karena kurang dari min 8 berarti ini memenuhi. Untuk interval yang kedua yaitu untuk min 8 kurang dari atau sama dengan X kurang dari min 4. Sebenarnya di sini bisa kita bagi dua, yaitu senilai dengan X lebih dari atau sama dengan min 8 dan X nya kurang dari min 4. Nah, di soalnya tadi kita punya
nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan nilai mutlak dari x tambah 4. Yang pertama, untuk nilai mutlak 2x tambah 16, di sini kita punya dua batas tadi, lebih dari sama dengan min 8 kurang dari min 8. Nah, di sini tadi mintanya lebih dari atau min 8. Artinya jelas kita menggunakan definisi yang pertama, yang 2x tambah 16. Kemudian untuk nilai mutlak x tambah 4, kita punya dua definisi, lebih dari min 4 dan kurang dari min 4. Nah, karena yang di sini diminta kurang dari min 4, berarti kita gunakan definisi yang kedua, yang kurang dari min 4 berarti senilai dengan min dari x tambah 4. Nah, berarti artinya 2x tambah 16 sama dengan min dari x tambah 4. Kemudian 2x tambah 16 tetap, terus ini min kali x berarti min x, min kali 4 berarti min 4. Kemudian x kita kumpulkan ke ruas kiri, berarti 2x ditambah x sama dengan min 4, 16 pindah ruas min 16, berarti ini 3x sama dengan min 20, x nya adalah min 20 per 3. Kalau disederhanakan berarti adalah min 6 2 per 3. Nah, kita lihat intervalnya tadi lebih dari min 8 kurang dari min 4. Min 6 2 per 3 jelas ada di dalam interval ini, karena ini kan antara min 8 sampai min 4. Min 6 2 per 3 jelas ada di dalam sini, maka di sini memenuhi. Nah, berikutnya untuk interval yang terakhir adalah x lebih dari atau sama dengan min 4. Nah, untuk yang nilai mutlak dari 2x tambah 16, berarti jelas kita gunakan yang atas, karena di sini mintanya lebih dari min 4. Di sini yang mengandung lebih dari atau sama dengan min 4 adalah ini, yang lebih dari atau sama dengan min 8. Jelas tidak bisa menggunakan yang kurang dari. Berarti kita gunakan yang 2x tambah 16. Kemudian untuk yang nilai mutlak x tambah 4, karena di sini mintanya x lebih dari atau sama dengan min 4, maka saya gunakan juga yang x lebih dari atau sama dengan min 4. Berarti yang saya gunakan definisi yang pertama, yaitu x tambah 4. Kemudian ekuivalen x saya kumpulkan ke kiri, berarti 2x dikurangi x sama dengan 4 kurangi 16, ekuivalen 2x kurangi x adalah x sama dengan 4 kurangi 16 adalah min 12. Nah, berarti sini ketemu x nya sama dengan min 12. Nah, kita cek dengan intervalnya, di sini lebih dari atau sama dengan min 4. Lebih dari atau sama dengan min 4 itu berarti min 3, min 2, 1, 0 dan seterusnya. Nah, kok di sini x nya min 12, berarti kan jelas dia tidak memenuhi. Berarti penyelesaiannya adalah x sama dengan min 12 yang ini tadi, bukan min 12 ini tapi min 12 ini, atau x sama dengan min 20 per 3. HP nya berarti kita urutkan dari yang terkecil, min 12, min 20 per 3. Itu dengan cara analisis nilai x. Cara yang berikutnya adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Cara ini cenderung lebih mudah dibandingkan cara yang kedua, dan ini lebih banyak digunakan daripada cara yang kedua. Ini masing-masing ada nilai mutlak, berarti masing-masing nilai mutlak ini saya ubah dalam bentuk akar dari yang ruas kiri dulu, 2x ditambah 16 kuadrat saya akar, yang ruas kanan berarti akar dari x tambah 4 saya kuadratkan. Kemudian masing-masing ruas ini saya kuadratkan karena setiap ruasnya ada akarnya. Ekuivalen berarti di sini kita punya akar dari 2x tambah 16 kuadrat di akar dikuadratkan sama dengan akar dari x tambah 4 kuadrat di akar kemudian kita kuadratkan. Ekuivalen, ini ada akar dikuadratkan, otomatis akarnya hilang, berarti tersisa 2x tambah 16 kuadrat sama dengan x tambah 4
kuadrat. Tidak usah dioperasikan, kita pindah ruaskan. Berarti kita punya 2x tambah 16 kuadrat dikurangi x tambah 4 kuadrat sama dengan 0. Ingat, tadi kita punya bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan a kurangi b dikalikan a plus b. Lihat, berarti ini bentuk a, yang ini bentuk b. Kemudian ekuivalen a kurangi b, berarti a nya 2x tambah 16 dikurangi b nya x tambah 4 kalikan a tambah b, a nya 2x tambah 16 ditambah x tambah 4 sama dengan 0. Ekuivalen kurung yang ini saya buka, berarti 2x tambah 16 min kali x berarti min x, min kali 4 berarti min 4. Di sini berarti 2x tambah 16 ditambah ini tambah x ditambah 4 sama dengan 0. Ekuivalen 2x dikurangi x berarti x, 16 kurangi 4 berarti plus 12. Yang ini berarti 2x tambah x 3x, 16 tambah 4 20. Ekuivalen berarti kita punya x tambah 12 sama dengan 0 atau 3x tambah 20 sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan min 12 atau 3x sama dengan min 20, x sama dengan min 20 per 3. Berarti HP nya adalah min 12 min 20 per 3. Kamu bandingkan dengan cara yang pertama, hasilnya sama, min 12 min 20 per 3, tapi caranya lebih pendek. Silahkan kamu gunakan pakai cara yang mana. Oke, kita ke soal nomor 4. Dipunyai nilai mutlak x tambah 3 ditambah nilai mutlak x kurangi 2 sama dengan 4. Saya akan gunakan dengan cara analisis nilai x. Karena ada dua nilai mutlak di sini. Berarti saya definisikan masing-masing. Yang pertama saya definisikan nilai mutlak dari x tambah 3-nya. Berarti senilai dengan x tambah 3 dengan syaratnya x tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. 3 pindah ruas berarti x lebih dari atau sama dengan min 3. Kemudian definisi yang kedua adalah min dari x tambah 3 dengan syaratnya berarti x kurang dari min 3. Nah, kemudian nilai mutlak yang kedua adalah nilai mutlak x kurangi 2. Berarti secara definisi adalah x kurangi 2 sendiri dengan syarat x kurangi 2 lebih dari atau sama dengan 0. Ekuivalen x min 2 pindah ruas berarti lebih dari atau sama dengan 2. Yang kedua, min dari x kurangi 2 dengan syaratnya kebalikannya ini, berarti x kurang dari 2. Nah, sekarang kita buat intervalnya. Berarti di sini ada dua titik, min 3 dan 2. Berarti yang di sebelah kiri adalah min 3, yang di sebelah kanan adalah 2. Berarti di sini kita punya 3 ruangan, ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 atau interval 1, interval 2, interval 3. Interval 1 jelas terbaca bahwa dia adalah x kurang dari min 3. Interval 2 terbaca bahwa dia adalah min 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 2. Interval yang ketiga terbaca adalah x lebih dari atau sama dengan 2.
Kita jabarkan masing-masing. Yang pertama untuk X kurang dari min 3, kita tulis dulu soalnya. Nilai mutlak X tambah 3 ditambah nilai mutlak X kurangi 2 sama dengan 4. Karena di sini mintanya X kurang dari 3, dilihat untuk yang pertama nilai mutlak X tambah 3 ada 2 lebih dari min 3 atau kurang dari min 3. Di sini mintanya kurang dari min 3, berarti yang kita gunakan adalah definisi yang kedua, yaitu min dari X tambah 3 ditambah yang nilai mutlak X min 2. Di sini batasnya lebih dari 2 dan kurang dari 2. Di sini mintanya kurang dari min 3. Karena kurang dari min 3, berarti yang saya gunakan yang kurang dari 2, yaitu min dari X kurangi 2 sama dengan 4 ekuivalen kali ini min X, min kali 3, min 3 ditambah ini kali ini min X, ini kali sana plus 2 sama dengan 4. X saya kumpulkan ke ruas kiri, berarti min 2X sama dengan 4 tambah 3 kurangi 2 tambah 3 kurangi 2 ekuivalen min 2X sama dengan 4 tambah 3 7, 7 kurangi 2 5 ekuivalen X nya sama dengan min 5/2. Kita cek di sini kurang dari min 3, min 5/2 itu berarti 2,5, min 2,5. Jelas min 2,5 lebih dari min 3. Oh, berarti yang ini tidak memenuhi. Kemudian yang kedua untuk min 3 kurang dari atas sama dengan X kurang dari 2. Nah, ini sama saja senilai dengan X lebih dari sama dengan min 3 dan X kurang dari 2. Kita tuliskan soalnya adalah nilai mutlak X tambah 3 ditambah nilai mutlak X kurangi 2 sama dengan 4 ekuivalen. Yang pertama untuk nilai mutlak X tambah 3, di sini ada dua definisi, lebih dari min 3 dan kurang dari min 3. Di sini permintaannya lebih dari min 3, berarti kita gunakan definisi yang pertama, yaitu X tambah 3 tambah yang X min 2. Di sini definisinya, syaratnya lebih dari 2 dan kurang dari 2. Di sini mintanya kurang dari 2. Ini kurang dari 2, berarti kita gunakan definisi yang kedua, yaitu min dari X kurangi 2 sama dengan 4 tetap ekuivalen X tambah 3 ini kalikan ini min X tambah 2 sama dengan 4 ekuivalen X tambah min X kan habis 0, 3 tambah 2 5, ini 0 tadi sama dengan 4 dikurangi 3 kurangi 2 ekuivalen 0 sama dengan 4 kurangi 3 1, 1 kurangi 2 min 1. Jelas ini tidak memenuhi juga karena tidak ada nilai X di sini. Kemudian interval yang ketiga, kita punya X nya lebih dari X lebih dari atau sama dengan 2. Soalnya adalah nilai mutlak X tambah 3 ditambah nilai mutlak X kurangi 2 sama dengan 4 ekuivalen. Definisi yang pertama, lebih dari 3 berarti jelas kita gunakan yang atas, karena di sini mintanya lebih dari 2.
Ini kan ada min 3 dan min 3, lebih dari kurang dari. Yang lebih dari 2 kan berarti jelas yang atas, berarti kita gunakan yang X tambah 3 ditambah X min 2. Di sini lebih dari 2 kurang dari 2, di sini mintanya lebih dari 2, berarti kita gunakan definisi yang lebih dari 2, yaitu X kurangi 2 sama dengan 4. Ekuivalen berarti X tambah X 2X 3 4 kurangi 3 tambah 2. Ekuivalen berarti X nya 2X sama dengan 4 kurangi 3 1 tambah 2 3. Ekuivalen X nya sama dengan 3/2. Dilihat di sini mintanya lebih dari 2, tapi di sini X nya 3/2. 3/2 itu kan 1/2, berarti ini juga tidak memenuhi. Karena tidak ada nilai X yang memenuhi, 3/3 kan tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke, soal kelima, kita punya nilai mutlak dari 3X tambah 2 dikuadratkan ditambah nilai mutlak dari 3X tambah 2 dikurangi 2. Dilihat, kalau ini saya menggunakan cara yang berbeda dengan soal 1, 2, 3 ataupun 4. Ini saya menggunakan pemisalan. Nah, yang saya misalkan apa? Dilihat bentuknya. Di sini ada nilai mutlak 3X tambah 2, ini juga ada nilai mutlak 3X tambah 2. Maka yang saya misalkan adalah nilai mutlak 3X tambah 2. Nilai mutlak 3X tambah 2 ini saya misalkan A. Silahkan, kamu boleh gunakan huruf lain, jangan X selain X. Nah, karena ini nilai mutlak 3X tambah 2 nya A, di sini 3X tambah 2 nilai mutlak dikuadratkan, berarti kan ini A dikuadratkan. Nah, ini 3X tambah 2 nilai mutlak 3X tambah 2 kan senilai A, berarti di sini tambah A, di sini kurangi 2 tetap sama dengan 0. Nah, kemudian saya faktorkan, cari dua angka yang dikali min 2, tapi ketika dijumlah adalah 1 dari mana ini? Koefisien A. Tentunya sudah pernah dulu waktu SMP, berarti kita punya min 2 berarti 2 dan min 1. Nah, berarti di sini kita punya A tambah 2 A dan A kurangi 1 sama dengan 0. 2 ini 2 ini 2, ini min 1 ini min 1. Ekuivalen berarti A kurangi 2 sama dengan 0, atau A kurangi 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan 2. Yang kedua, maaf, ini A tambah 2 ya, A tambah 2 benda ruas, berarti di sini min 2 dan di sini A sama dengan 1. Kemudian saya kembalikan, A-nya kan tadi ini, A-nya ini, berarti di sini nilai mutlak 3X tambah 2 sama dengan min 2. Yang kedua, nilai mutlak 3X tambah 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita logika, nilai mutlak 3X tambah 2 min 2, kan selama ini semua bilangan yang di dalam tanda nilai mutlak nilainya selalu positif. Nah, ini kok negatif, berarti ini jelas tidak memenuhi. Nah, kalau ini sama dengan 1 jelas bisa, berarti yang kita jabarkan nanti ini. Nah, kalau melihat ini berarti ini kan termasuk bentuk yang 1, bentuk 1. Nah, bentuk 1 bisa diselesaikan dengan 3 cara, bisa grafik, bisa analisis nilai X, atau bisa dengan mengkuadratkan. Silahkan, saya mau pakai cara yang kedua. Kita punya di sini nilai mutlak 3X tambah 2 sama dengan 1
Berarti ini yang ada tanda nilai mutlaknya kita definisikan dulu. Berarti kita punya 3x tambah 2 itu ekuivalen, definisinya sama dengan 3x tambah 2 dengan syarat 3x tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua adalah min dari 3x tambah 2 dengan syarat 3x tambah 2 nya kurang dari 0. Nah, berarti yang pertama kita punya 3x tambah 2 dibuat sama dengan 1 ekuivalen 3x sama dengan 1 kurangi 2 ekuivalen x sama dengan min 1. Ini 3x masih, berarti x sama dengan min 1/3. Atau yang kedua kita punya min dari 3x tambah 2 sama dengan 1 ekuivalen, berarti min 3x dikalikan ini kalikan sama min 2 sama dengan 1 ekuivalen min 3x sama dengan 1 benda luas tambah 2 ekuivalen, berarti x sama dengan min 3x sama dengan 3 ekuivalen x sama dengan 3/3 berarti min 1. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya adalah dari yang terkecil berarti ini min 1 atau min 1/3. Kalau kamu gunakan cara mengkuadratkan grafik nanti hasilnya sama. Yang membedakan ada penjabaran ini. Mungkin begitu penjelasan dari saya terkait persamaan nilai mutlak. Semoga cukup membantu kalian.